3. Nih teman-teman, kita bicarakan pemantauan pengamatan terhadap sistem rekapitulasi KPU yang diterapkan kali ini lagi pada pemilu 14 Februari 2024. Pada rapat kami di DPD RI bersama Komisioner Pusat KPU Pusat maupun dengan Bawaslu, ada upaya, ada tekad menurut penjelasannya untuk pertama lebih menyempurnakan sistem ini. Kemudian yang kedua adalah ada jaminan dari Kementerian Infocom terhadap ketersediaan sinyal sehingga laporan dari TPS ke sentral atau reserve Sirekap di KPU itu berjalan baik. Ternyata ya banyak sekali pengalaman dan pengamatan maupun informasi yang kita peroleh terhadap kelemahan-kelemahan Sirekap ini. Ya, ada catatan Anda sini temukan apa yang paling prinsip di situ? Yang pertama dari sisi penggunaan handphone si bagian penyelenggara ini yang sangat terbatas. Handphone yang digunakannya itu memiliki resolusi yang sangat rendah di kameranya. Iya, berarti peralatan HP para penyelenggara. Apa yang diarahkan oleh KPU atau masing-masing penyelenggara? Masing-masing petugas KPPS memiliki handphone pribadi untuk digunakan untuk aplikasi Sirekap ini. Kalau begitu harusnya kita buat satu kesimpulan bahwa ke depan kalau mau menggunakan Sirekap yang baik, maka memang harus diberikan sarana sebutlah itu smartphone atau apa yang betul-betul terjamin sehingga pengambilan gambarnya bagus, bisa juga termasuk kemampuan datanya dari standar. Ya, itu salah satu poin penting itu, karena kalau berbeda HP kan berbeda juga resolusinya, berbeda juga kapasitas datanya. Siapa tahu sudah banyak datanya di situ, tapi karena sudah terburu waktu, maka apa yang diterima oleh taruhlah reserve KPU pusat misalnya, terjadilah seperti yang Pak Jamal temukan. Cerita bagaimana ya? Iya, jadi sebenarnya dari Sirekap KPU awalnya kita berharap ini berjalan sesuai dengan konsep KPU, bahwa setelah pemilihan difoto, hasil langsung dikirim dan masyarakat bisa mengakses. Dan itu coba kita lakukan, tapi sangat lambat karena itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Rahmat Mandasi ini, bahwa ada yang kualitas HP-nya memenuhi standar sehingga bisa cepat terkirim, ada yang tidak. Sehingga di sistem KPU di situ hanya tertulis sementara proses. Belum lagi blank spot Pak ya? Ya, belum lagi blank spot apa dan sebagainya. Yang lucu kan misalnya begini, Makassar belum masuk, sementara di Selayar sudah masuk. Ini kan kalau kita mau membandingkan, saya makanya mengakses ini coba-coba dulu di Selayar, ada yang masuk, sehingga saya yakin Makassar masuk semua. Bukan Makassar ternyata banyak yang belum masuk. Datanya itu masalah. Pak juga ada catatan ditemukan ya? Iya. Kalau berdasarkan pengamatan kami 5 hari pasca pencoblosan ini, ternyata setelah melihat Sirekap yang ditampilkan dan sedikit meneliti lonjakan nilai, sangat memprihatinkan. Kita punya nilai terkadang ada yang naik, ada yang turun. Kalau turun itu yang mungkin kami anggap tidak masuk akal, karena penambahan suara akan terus bertambah harusnya. Tapi ini yang kita lihat ada yang turun. Jadi ada sesuatu hal yang salah di sistem rekap ini. Apakah operatornya salah atau memang sistemnya yang lemah? Itu pengamatan kami. Apakah itu di sana masih di-input ulang atau sudah sistem? Kalau dia sistem informasi kan dia by sistem, begitu dikirim dengan hasil foto, dia langsung muncul menjadi data di server itu. Kalau bayangannya misalnya masih diterima kemudian dikutak-atik dengan pengetikan lagi, wah memang di situ sangat berbahaya, dan itulah yang menimbulkan berbagai keluhan seluruh Indonesia. Kami pantau, kami saja di grup besar DPD RI, anggota DPD RI hampir sependapat mengatakan Sirekap ini membingungkan, Sirekap ini ada permainan di dalamnya. Kenapa bisa tadi
data jam ini sekian, Iya. ya kalau naik kan nggak masalah ya, seperti dikatakan. Tapi kok bisa turun, itu juga terjadi di para calon-calon anggota DPD RI. Apalagi yang bagi caleg-caleg yang di sana DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten. Adakah kira-kira kemungkinan itu berarti bukan sistem kalau masih di ketak-katik ketik di sekretariat jenderal apa misalnya KPU ya, di sekretariat KPU terjadi perubahan-perubahan data. Sistemnya memang ini sistem digital, tapi bisa diintervensi secara manual. Itu kelemahan sistem ini. Harusnya misalnya kalau setiap TPS itu maksimal 300, artinya angka di situ maksimal 300. Tapi ini kan kadang-kadang angkanya mencapai sampai 1000 malah. Iya. Ya, jadi ini memang sejak awal disadari begini. Apa kini kesengajaan atau bagaimana? So kalau si digital harusnya semakin memudahkan Iya. itu, memudahkan mereka, tapi ini justru kacau hasilnya. Kenapa bisa wajib pilih 250 sampai 300? Iya. Kenapa ada yang mendapat suara? Kalau di capres, Capres. di DPR juga mengalami seperti itu. Lo kok lebih tinggi suaranya daripada jumlah wajib pilih? Iya. Nah, di mana bisa terjadi peluang itu kan? Ketika selesai rekap di TPS, kemudian dipindahkan ke plano dan misalnya dalam bentuk C1, kan ada panwasnya, ada saksinya di situ, hampir tidak mungkin terjadi perbedaan jumlah orang yang datang dengan rekapitulasi. Kalaupun ada mungkin ya 10% lah perbedaannya. Tapi kalau sampai ada di media sosial yang beredar ya, kita baca gitu, atau di surat kabar beredar, televisi kita dengarkan ada 1000. Ada ini gila itu. Nah, kesimpulannya adalah memang tujuan baik, tekad baik dari penyelenggaraan pemilu yang dikelola oleh KPU ini untuk secara bertahap dari pemilu ke pemilu memanfaatkan teknologi dalam bentuk digital, tetapi pada akhirnya menurut saya faktor manusianya juga yang menentukan. Dengan demikian sistem ini, sistem yang kita sebut atau disebut KPU Sirekap ini bisa dilanjutkan ke depan dengan catatan butuh betul-betul pelatihan tenaga yang baik, bukan hanya di tingkat taruhlah di KPU pusat, tapi justru juga butuh pelatihan input di tingkat TPS tadi ya. Sampai Ya. TPS. Kita sempat memantau satu bimbingan teknis KPPS. Saya tidak sampai melihat adakah juga bimbingan teknis menginput itu, kita tidak tahu. Tapi ini kan bisa terjadi dari inputnya tapi kan kalau di TPS masih kayak tanda kutip manual, karena kan cuma langsung dia transfer foto ya. Foto, hanya foto yang Foto, lalu dikirim ke KPU. Sistem. Nah, karena itu jangan salahkan kalau publik atau masyarakat secara umum menilai bahwa kinerja KPU ini belum maksimal. Kinerja KPU lantas mencurigakan sesungguhnya bagi kepentingan atau pandangan orang-orang yang skeptis terhadap proses pelaksanaan pemilu ini, terutama di pemilihan calon presiden dan wakil presiden misalnya ya. Karena itu yang paling mendapat perhatian besar dibandingkan pemilihan legislatif. Kesimpulan kedua kita adalah Sirekap KPU bisa dikembangkan ke depan, tapi betul-betul mempertaruhkan kemampuan sumber daya manusia pengelolaannya. Ini yang paling pokok ini ya. Dan saya juga belum tahu persis apakah betul sinyal dari TPS ya di berbagai daerah terpencil, karena kalau tadi Pak Jamal katakan kita coba-coba kenapa bisa selayar dulu masuk daripada Makassar, daripada Goa yang relatif lebih ini kota. Nah, itu artinya kan ada sesuatu juga dalam kaitan dengan sinyal tadi, atau ketika ini berebutan mau masuk di KPU semua data seluruh Indonesia, berapa lagi kurang lebih TPS Sulawesi Selatan aja? 23.000, 24.000. Sulawesi Selatan berapa TPS? 24.000. 24.000 TPS di Sulawesi Selatan, dan secara nasional 820.000. 820.000 ya. Kalau betul itu misalnya anggaplah
dianggap bersamaan, tapi kan tidak juga karena Tidak. penghitungan di wilayah timur, taruhlah Papua segala macam kan Lebih dulu 1 jam. 2 jam daripada Aceh, 1 jam daripada wilayah tengah. Sehingga kalau dikatakan akibat terlalu berebutan masuk sehingga terjadi kemudian di sisi lain apa yang diinginkan KPU dengan terbuka memberi informasi ternyata kemudian berdampak kurang bagus karena begitu banyak orang yang mau mengakses informasi dari KPU, lalu KPU punya sistem atau alat atau apalah tidak cukup memungkinkan juga orang bisa mengakses secara bersamaan sehingga terjadilah apa yang disebut dengan harus dia lakukan upgrade tiap saat. Dan saudara, memang fakta menunjukkan bahwa setiap kali dilakukan perbaikan di data ada yang justru turun datanya, ada yang bergeser, itu lagi-lagi bisa menimbulkan kecurigaan terhadap bagaimana keabsahan data, bagaimana akurasi data perolehan suara baik di capres maupun di pileg. Saya kira ini diskusi kita dan terus kita lakukan kajian terhadap bagaimana efektivitas Sirekap suatu waktu digunakan dalam pemilu di Indonesia. Selamat.